Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Ya, hari ini kita akan bahas tentang soal-soal bahasa Indonesia yang telah Ibu berikan ya. Coba dilihat untuk nomor 1, kita diberikan sebuah teks, sudah ada petunjuknya. Bacalah paragraf untuk nomor 1 sampai 3. Artinya kalian harus membaca teks tersebut untuk menjawab nomor 1 sampai nomor 3. Oke. Dibiasakan ya, ketika menyimak video ini kalian catat hal-hal penting yang Ibu sampaikan ya. Boleh di bukunya, di buku tulis, atau mau langsung di kertas yang soal yang Ibu berikan ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 1. Coba dibaca pertanyaannya. Makna kata keunikan pada paragraf tersebut adalah ya. Kata keunikan terdapat di kalimat berapa? Ya, betul. Kata keunikan terdapat di kalimat yang kedua. Artinya kita harus baca kembali kalimat yang kedua. Ikan cupang menjadi ikan hias yang banyak dipelihara karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Pertanyaannya, makna kata keunikan pada paragraf tersebut adalah ya, makna itu sama dengan arti kata. Ya, kira-kira keunikan berasal dari kata unik. Ya, unik itu artinya istimewa. Berarti keunikan itu artinya adalah keistimewaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah antonim kata tinggi pada paragraf tersebut adalah ya, antonim yang kalian ketahui. Antonim artinya apa? Antonim adalah lawan kata. Kalau sinonim adalah persamaan kata. Nah, antonim lawan kata tinggi ya. Tinggi berarti apa? Rendah atau pendek? Ya, yang betul adalah rendah. Tinggi, rendah, panjang, pendek ya. Panjang, pendek. Oke. Jadi kalau tinggi dia pasti rendah ya. Kalau luhur atau jangkung itu luhur bisa ya, tapi dia mungkin persamaan ya, tapi lebih ke bahasa daerah. Jangkung juga sama ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah B, rendah. Oke, kita lanjut nomor 3. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, di sini kita diberikan 4 kalimat tanya. Artinya yang sesuai berarti ada jawabannya di teks yang diberikan. Ya. Nomor A, mengapa ikan cupang banyak diminati oleh masyarakat? Adakah jawabannya? Ya, ada ya. Ternyata keunikan yang paling terlihat jelas adalah bentuk dan warnanya yang menawan. Dia terdapat di kalimat yang ketiga. Ya, kalau yang B, bagaimana cara memelihara ikan cupang? Apakah disebutkan? Tidak, ya. Terus di mana ikan cupang dibudidayakan? Tidak dibahas juga, ya. Lalu apa keuntungan mengoleksi ikan cupang? Kurang ya, kurang tepat juga. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Mengapa ikan cupang banyak diminati oleh masyarakat? Oke, kita lanjut nomor 4. Sebelumnya Ibu akan bahas, kalian tahu nggak sih yang disebut dengan kalimat itu apa? Ya, betul. Kalimat adalah suatu kumpulan kata yang diawali oleh huruf yang kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ya, coba dilihat nomor 4. Kita diberikan sebuah teks ya. Lalu pertanyaannya adalah kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat ya, pada kalimat keberapa katanya. Berarti kita harus tahu di dalam teks ini ada berapa kalimat ya. Berarti ada 1. Setiap tanda titik kita tandain ya. 1, 2, lalu 3, 4, dan 5.
ternyata di kalimat ini ada 5 kalimat ya. Pertanyaannya adalah kalimat utama pada paragraf tersebut ya terdapat di kalimat berapa? Oke. Artinya ada 5 kalimat. Maka jawabannya kira-kira yang mana? Kalau ditanyakan adalah kalimat utama, berarti kita harus mencari kalimat yang umum ya. Setelah itu dia akan ada penjelas-penjelasnya. Jadi intinya apa dulu? Nah, di sini coba diperhatikan kalimat yang pertama. Di Indonesia banyak terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang jumlahnya semakin langka bahkan hampir punah. Lalu di situ disebutkan di kalimat yang kedua, penyebab utamanya adalah apa? Lalu di kalimat yang ketiga, hutan telah dialihfungsikan. Lalu di kalimat yang keempat, akibatnya. Nah, lalu di kalimat yang kelima, diberikanlah solusi. Solusinya pemerintah harus melakukan apa? Nah, maka kalimat yang utamanya adalah yang kalimat yang pertama. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ya, sedikit tips yang Ibu berikan ketika nanti mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia, utamakan dibaca dulu apa yang diminta ya, atau apa pertanyaannya. Oke, nomor 5, perintahnya adalah bacalah teks berikut. Cukup panjang ya, jadi langsung kita baca pertanyaannya. Ide pokok paragraf tersebut adalah ya. Kalau yang ditanyakan ide pokok, kalimat utama, gagasan utama, itu sama kuncinya ya. Kalimat yang umum, bisa terdapat di awal, bisa terdapat di akhir paragraf, tergantung teksnya. Nah, coba kita sekarang analisis yang nomor 5 teksnya. Di kalimat pertama, apakah dia suatu suatu kalimat utama atau yang bersifat umum, ataukah dia bersifat penjelas ya. Coba kita lihat yang pertama adalah dalam keseharian seringkali kita melihat banyak pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas ya. Apakah dia termasuk kalimat umum? Tidak ya, karena di sini ada kelanjutannya. Pelanggar yang sering dilakukan adalah melawan arus, melanggar rambu, dan menerobos lampu merah. Lalu disebutkan kembali, peraturan yang diterapkan ternyata tidak membuat para pengguna jalan menjadi patuh. Dilanjutkan kembali, mereka patuh jika ada polisi yang bertugas. Jika tidak, mereka tidak takut untuk melanggar. Lalu ada kalimat yang terakhirnya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran lalu lintas masyarakat di Indonesia masih rendah. Maka ide pokok paragraf tersebut adalah yang betul, yang C ya, rendahnya kesadaran lalu lintas. Karena dari rendahnya kesadaran lalu lintas terbukti bahwa mereka itu sering melawan arus, melanggar rambu, lalu menerobos lampu merah. Bahkan mereka takut ketika ada polisi. Jika tidak ada, berarti mereka diperbolehkan untuk melanggar. Itulah yang menunjukkan bahwa ide pokok paragraf tersebut jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6 ya. Nomor 6 juga sama. Jadi kalau bahasa Indonesia jangan bosan-bosan ya untuk membaca suatu teks gitu ya. Karena memang bahasa Indonesia identik dengan soal membaca. Oke, nomor 6 pertanyaannya adalah kesimpulan teks tersebut. Jika ditanya kesimpulan, biasanya kalimatnya diawali dengan kata dengan demikian, jadi, maka gitu ya. Itu adalah ciri-ciri kesimpulan. Nah, di sini adakah kata-kata yang menunjukkan kalimat kesimpulan? Ya, betul, ada ya. Ternyata dia ada di kalimat terakhir. Dan salah satu tipsnya, jika ditanyakan kesimpulan, biasanya dia terletaknya di akhir, baik di akhir paragraf atau di akhir kalimat ya. Oke, jadi di sini sudah jelas ya, ada kesimpulannya. Dengan demikian, pembangunan SDM haruslah menjadi prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Hanya saja ketika di pilihannya A, B, C, D itu tidak sama ya.
kalimatnya tidak sama dengan kalimat yang terakhir, diubah sedikit. Kira-kira yang manakah yang mendekati? Apakah suatu negara harus memiliki SDM yang berkualitas? Apakah dia termasuk kesimpulan? Tidak ya, karena di sini sudah dijelaskan Indonesia, bukan lagi suatu negara. Lalu pembangunan tidak akan terwujud tanpa dukungan masyarakat. Beda jauh ya, melenceng sangat jauh. Lalu Indonesia tidak akan sejahtera jika rakyatnya tidak berpendidikan. Di sini disebutkan dengan demikian pembangunan SDM haruslah menjadi prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera ya. Ada kata sejahtera, berarti Indonesia tidak akan sejahtera jika rakyatnya tidak berpendidikan. Terus yang coba dilihat dulu, peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci terwujudnya bangsa yang maju. Tidak ya, karena di sini di kesimpulannya adalah Indonesia lebih sejahtera, bukan Indonesia lebih maju. Maka jawabannya nomor 6 adalah yang C ya. Indonesia tidak akan sejahtera jika rakyatnya tidak berpendidikan. Oke, begitu ya. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 juga sama, diberikan sebuah teks ya. Maka kita bisa langsung mencari jawabannya dengan membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Kalimat yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, nah kalau ini lebih mudah lah ya. Artinya kalian tinggal mencari yang manakah ya kalimat A, B, C, D yang sesuai dengan paragraf yang diberikan nomor 7 ya. Nomor A, Leonardo da Vinci meninggal dunia karena sakit. Apakah disebutkan alasan meninggalnya? Tidak ya. Lalu yang B, Mona Lisa satu-satunya karya seni Leonardo da Vinci. Betulkah? Tidak juga ya, karena ada Last Supper, John the Baptist, Madonna Lita, dan lain-lain. Jadi bukan satu-satunya ya. Yang C, karya seni seperti Mona Lisa sangat digemari oleh pencinta seni. Betulkah hanya Mona Lisa? Tidak juga ya, justru yang lainnya pun tetap dicintai oleh para penggemarnya. Lalu yang D, karya Leonardo da Vinci tetap menjadi inspirasi orang hingga sekarang. Ya, jadi jawabannya nomor 7 D. Alasannya kenapa? Karena di sini disebutkan meskipun demikian karyanya tetap hidup hingga sekarang dan telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya. Adakah yang tahu apa artinya inspirasi? Ya, inspirasi itu artinya adalah ide ya. Ide yang bisa untuk membantu seseorang menghasilkan sebuah karya. Oke, kita lanjut nomor 8 ya. Sama, nomor 8 juga diberikan sebuah teks kembali ya. Tapi di sini lebih ke pertanyaannya jenis-jenis teks ya. Teks tersebut termasuk teks apa katanya ya. Pilihannya ada narasi, ada deskripsi, ada persuasi, ada eksposisi. Nah, yang perlu kalian ketahui, istilah-istilah ini apa sih gitu ya. Oke, jadi ya, narasi itu adalah teks yang menceritakan sesuatu. Ya, menceritakan sebuah kisah, menceritakan sebuah kejadian juga bisa. Itu narasi. Kalau deskripsi dia lebih ke menggambarkan. Ya, menggambarkan apa? Menggambarkan benda boleh, menggambarkan makhluk hidup juga bisa, atau menggambarkan sesuatu yang misalkan susah untuk diwujudkan gitu ya, kayak yang benda abstrak gitu. Itu bisa jadi. Lalu persuasi itu apa? Persuasi itu adalah teks yang isinya lebih ke membujuk ya, memahamkan atau mempengaruhi pembaca gitu. Contohnya apa? Misalkan artikel pendapat seseorang gitu ya. Lalu eksposisi ya, eksposisi adalah teks yang menggambarkan atau lebih ke berisi tentang proses ya, menjelaskan proses. Misalkan proses apa? Proses pembuatan roti misalkan gitu ya. Jadi itu eksposisi. Nah, sekarang teksnya ini tentang apa? Ternyata tentang ulang tahun ya.
ulang tahun SDN Cikondang 1. Kira-kira dia termasuk teks yang mana? Narasi yang menceritakankah, deskripsi yang menggambarkan, atau persuasi ya yang membujuk atau meyakinkan, atau eksposisi yang menjelaskan tentang suatu proses. Ya, betul. Jawabannya nomor 8A ya, karena dia menceritakan perayaan ulang tahun. Jadi nomor 8 jawabannya adalah A. Oke. Kembali kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9, dia mengisahkan tentang anak yang kurang baik ya. Jadi tidak perlu dicontoh. Ternyata Excel ini sering datang terlambat, ya, memakai pakaiannya tidak rapi. Lalu apalagi dia sering juga dipanggil oleh guru konseling gitu ya. Guru yang biasanya lebih menasehati anak-anak yang ya kurang baik lah ya. Jadi itu nggak usah dicontoh. Nah, pertanyaannya, kira-kira katanya ketika orang tuanya telah dipanggil oleh guru, ya, orang tua Excel dipanggil oleh guru, apa sih yang akan mungkin terjadi katanya ya? Jika kita lihat secara sekilas A, B, C, D itu semuanya sama, semuanya mungkin, semuanya bisa saja terjadi. Nah, kita harus jeli ya untuk memahami soal kira-kira yang pertama dilakukan oleh orang tua Excel itu apa sih gitu ya. Apakah marah? Yakin orang tua marah dengan guru padahal yang salahnya anak? Tidak ya. Lalu orang tua minta maaf kepada guru ketika bertemu? Bisa jadi ya. Lalu orang tuanya akan malu? Pasti ya. Dengan kelakuan anaknya seperti itu, orang tua siapapun pasti akan malu. Lalu orang tua Excel akan mengajak pulang Excel katanya. Bisa ya. Karena misalkan hukumannya Excel tidak boleh sekolah sekian hari gitu. Tapi yang pertama kali akan dilakukan oleh orang tua Excel adalah ya, betul. Ketika bertemu dengan gurunya, orang tua Excel otomatis akan meminta maaf ya, karena merasa bersalah gitu ya dengan yang dilakukan oleh anaknya. Gitu. Jadi jawabannya nomor 9 adalah yang B. Oke. Nomor 10, ini adalah sebuah daftar jenis-jenis makanan yang ada di kantin ya. Tapi ada beberapa clue, ada beberapa kata kunci yang harus kalian cermati. Di sini disebutkan harga nasi bungkus, harga donat, harga permen, dan ada es krim yang seharga ya, seharga nasi bungkus. Artinya es krim itu harganya sama dengan nasi bungkus. Lalu bakwan dan tahu seharga dengan donat. Artinya harganya sama dengan donat. Nah, pertanyaannya katanya isian jenis makanan yang tepat untuk mengisi nomor 4, 5, dan 6 adalah harganya yang 1000 apa? Ya, betul, tahu dan bakwan. Tadi yang sama harganya dengan tahu dan bakwan adalah donat. Jadi nomor 4 donat ya. Lalu nomor 5 yang harganya 2000. Yang harganya 2000 apa? Ya, betul, nasi bungkus. Nah, berarti nasi bungkus itu seharga dengan es krim. Berarti nomor 5 adalah es krim. 500 hanya satu ya, yaitu adalah harga permen. Berarti jawaban nomor 10 adalah donat, es krim, dan permen. Berarti jawaban nomor 10 adalah yang C ya. Oke. Jadi demikian penjelasan untuk bahasa Indonesia. Nanti Ibu akan berikan catatan kecilnya ya, mana yang harus kalian catat. Terus juga jangan lupa kalian tulis nama kalian di komentar sebagai tanda bukti bahwa kalian telah hadir di penjelasan bahasa Indonesia. Jangan lupa tuliskan nama dan hadir. Misalkan Farhan Sirajudin hadir gitu ya. Jika berdua dengan temannya atau bertiga dengan temannya ketika menyimak videonya, berarti tuliskan nama kalian dan nama teman kalian ya. Misalkan Farhan dan Andri hadir.
Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.